pick untuk deny terhadap Suns dilakukan oleh strategi. Iya. Ini kayaknya Valentina yang tentunya bertukar posisi karena Luoinya di ban, tapi Kadita terlepas. Bisa ada grok lagi kemungkinannya pada fase pick yang ketiga. Karena kalau fase pick yang pertama ini kayaknya bakal menuju masih ke Roger. Atau jangan-jangan malah akan menuju ke Cloud. Kalau ngomongin soal Cloud, ini dia sangat enak untuk bisa bermain dengan versatile, bermain split atau team fight. Tapi untuk laning pastinya, kayaknya ini lebih enak karena Roger. Cuma kalau dia ngambil Cloud dan membuat Prasen menggunakan Roger. Dan Roger, makanya aku bilang lebih enak Roger. Roger Kadita. Tapi tadi winning kondisinya Prof, kalau misalnya Rogernya ini gak di pick dan Cloudnya diambil oleh seorang cewek, winning kondisinya adalah Brans dipaksa bermain close combat. Tapi kondisi itu gak baik untuk Fnatic ketika Valentina di tangan Cloud Kun. Kali ini masih ada Akai dan Cloud yang diamankan. Kemungkinan besar kalau kita lihat dari komposisi hero-nya, Minotaur juga masih terbuka, Minotaur masih open. Tapi kayaknya kalau misalkan melihat dari komposisi Akai dan Cloud, berarti mereka ingin membuat Akainya ini jadi fleksibel. Karena Dreams pernah beberapa kali membawakan Akai di Roamer. Tergantung sih strategi apa yang mau dibawakan sama EVOS Glory. Kalau mereka memang pengen dapetin efek snowballing di early dengan objektif yang diamankan dengan heavy spinnya Akai, ini mungkin bisa aja mengarah ke arah Annabelle. Tapi kalau misalkan Akai dari Annabelle, berarti dia harus memperhatikan bagaimana tempo early-nya karena itu dia, Alpha is online-nya di ban. Jadi mereka memang sudah merencanakan bahwa mereka akan melakukan pick terbaksya dan membuang hero seperti Alpha. Cici juga bakal di ban. Tapi masih belum ada indikasi kalau seandainya Fluffy dengan export-nya akan di ban. Mengingat sudah ada Kadita dari Suns. Akan sangat mudah untuk meledakkan Viraga Armor. Bukan hanya itu aja, kalau ngomongin ke arah export kali ini yang mungkin bisa diamankan oleh EVOS, Pakito juga masih ada. Mereka bisa respon hal tersebut. Dan bahkan kalau ngomongin Pakito dan juga export di samping, ini yang akan berbahaya adalah exportnya. Dia nggak punya waktu untuk bisa bertahan di laning phase. Apakah Terisla akan didinai di sini untuk Lutfi? Sehingga nantinya apapun yang dipick oleh Keyboy akan menjadi elemen of surprise. Bisa untuk hero sustainability, bisa untuk hero responsif, healer, atau hero-hero stopper seperti Ruby karena masih ada juga. Menurut aku Terisla bisa jadi pick yang cocok sih untuk Lutfi. Mengingat juga ada Cloud di area belakang bersama dengan adanya Valentina. Tapi masalahnya setup dari Terisla ini kan harus benar-benar all in ke depan. One way ticket. Cuma yang bisa kita saksikan adalah di sini dengan adanya Yuzong yang juga masih terbuka untuk bermain ke arah backline. Ini enak juga loh. Yuzong juga bisa jadi pilihan sih. Ruby dulu. Tapi Stopper Ruby, yang tadi sempat kita mention bahwa Ruby dan juga Kadita akan menjadi combo yang sangat mematikan sekali. Fnatic Onyx lagi-lagi menunjukkan sinergi dari draft mereka. Mereka tidak melepaskan sedikit pun pandangan terhadap combo demi combo yang bisa mereka jalankan. Tinggal kita lihat dari EVOS Glory. Apakah mereka akan mendinai dengan hero-hero healer? Karena kebetulan Angela masih ada. Dreams, apakah akan membawakan hero baru juga? Idit kah yang akan dibawakan? Ingat Idit juga tadi sempat lumayan bisa bikin play. Idit Terisla kayaknya. Idit lagi. Dan bahkan kali ini Terisla. Itu dia. Sangat sosok seorang Fluffy yang akan menjadi badan. Dan ingat Fluffy, terlalu banyak outplay yang terjadi ketika Fluffy menggunakan Terisla. Dan ngomong dari sisi kanan mereka butuh tetap badan, tapi butuh badan yang bisa memberikan deal damage. Apakah Yuzong, Profesor? Karena kalau direct ini nggak bakal worth it banget. Entah kenapa aku tiba-tiba kepikiran Hellcard sih. Hellcard? Romer, Ruby kita langsung singkirkan ke arah samping. Malah aku merasa Angelnya bisa pick di sini, Be. Atau match lagi, jadi Kibo yang bakal bawain Kaditanya. Sehingga flexible pick akan dimunculkan dari Kadita Ruby. Cukup fleksi sebenarnya dari sisi Fnatic Onyx. Iya, karena mereka butuh damage. Baxi dan Ruby udah cukup untuk ngebadanin. Apalagi Kadita, dia juga udah punya heal up yang cukup. Dan ternyata bakal tetap ke damage. Begitu tapi Pakito itu dia. Memilih arah Pakito, kondisinya berarti bukan Terisla, bukan zoning out, dan ada dua option. Split push dan Brans. Ini Brans bakal ditargetkan. Begitu juga dengan kehadiran dari Cloud Kun. Walaupun dengan Valentina dia bisa memberikan efek Terrify, tapi ingat bahwa Pakito masih punya efek dari shieldnya. Sehingga itu akan membuat Fnatic Onyx bisa bertahan hidup, terutama untuk mengincar ke arah backline. Cukup mengerikan tentunya karena Lutfi dari Pakito
Di sini apakah mampu untuk menumbangkan lini belakang yang begitu penting untuk EVOS Glory. Dan ingat, Fnatic Onyx mereka udah mengantongi 1 poin. 1 langkah lagi untuk mengamankan match point. Alright, mampukah EVOS Glory mendapatkan game kedua? Ataukah Fnatic Onyx mendapatkan match point-nya? Velodrome, pada tepuk tangan aja! Let's go, got the lead of that. Apakah match point yang akan dikantongi oleh Fnatic Onyx di Best of 5 series kita, atau sang macan putih akan mulai mengaum dengan begitu keras di hutan Land of Dawn? Start dari jungle, Kairi dan Anavel akan mencoba untuk melakukan rotasi dengan cara mirror. Sepertinya mereka ingin berfokus kepada XP lanernya, karena dengan rotasi di early game. Dan terlihat dari Lutfi dan Suns yang ingin bekerja sama untuk memanfaatkan bagaimana Scavenger Trap di dua tempat yang berbeda. Nah ya, memang berhasil untuk diamankan, tapi lihat, Kipoi sudah memberikan coverisasi yang begitu early. Dan tentunya butuh satu buah row wave untuk Suns untuk mematahkan setup dari tim fight. Udah beli solar dan? Oh sudah ya, berapa lu kirim? Baru kirim jerigen. Oke, thank you Dan. First blood keuntungan bagi Fnatic Onyx. Oke, tapi Anavel ke bottom lane, poking damage ini gak akan cukup baik ketika mereka harus beradu dalam retribution yang Momo-chan. Iya, masih ada waktu 10 detik lagi memang, tapi ingat Dreams akan sedikit tertahan dengan level 4-nya. Prime Ward yang tidak akan langsung siap dari sisi EVOS. Sementara posisi dari Suns dan juga Lutfi tentu butuh level 4-nya. Mereka butuh knockout strike, mereka butuh juga rough wave, tapi Cloud9 sudah memberikan mimpi buruk. Bayang-bayang dia di bawah. Oke, level 4 sudah dapatkan para pasukan dari Fnatic Onyx. Mereka coba terbuka terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Anavel udah punya power dari Heavy Spin, tapi apakah Fluffy mampu berhasil melakukan zoning up? Terdeteksi kondisinya dari seorang Fluffy. Dan ini akan cukup dilema untuk Fluffy. Siapa yang akan coba dia tangkap dengan penalty shot? Di posisi kali ini penalty shot masih mendapatkan 3. Heavy Spin masih mendapatkan 2, menjadi begitu saja tidak jalan untuk pulang. Dapatkan Dream. Membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka kehilangan 2 playernya. What the retribution from Kyrie. Takeover yang berhasil di antara semua zoning out yang sudah dilakukan dari seorang Anavel dan juga Fluffy. Semuanya sia-sia. Wow, satu buah retribution yang begitu manis dari Kyrie, Profesor. Meskipun mereka harus kehilangan 2 punggawa dari Fnatic Onyx, tapi apakah masih worth it? Masih worth it, karena kebetulan ada flicker dari Fluffy juga yang harus dikorbankan. Jadi mau nggak mau untuk 2 menit ke depan, kayaknya mereka bakal mencoba untuk melakukan ganking ke arah XP lane juga. Possible banget untuk bisa men-take down karena dari Fluffy-nya juga, karena Kyrie sudah mulai berjalan dengan roda dari Basya. Iya, kali ini bakal ada rotasi yang cukup cepat dibawakan oleh Kyrie menuju ke area atas. Sementara Fluffy lagi-lagi dengan pressure yang datang dari Lutfi bermain dengan tidak nyaman. Ingat, tidak ada flicker untuk Fluffy selama beberapa detik ke depan. Dan bahkan Suns, memang kita ngelihat satu buah teamfight yang begitu manis dari EVOS. Tapi ingat, efek dari fight dari Cloud9 ini juga cukup menyeramkan loh. Karena itu yang ngebuat sebenarnya Kipoi dan juga Suns sempat terjebak dari satu buah inisiasi yang sempat mereka buka terlebih dahulu. Iya, bahkan Suns gak sempat loh untuk menggunakan Rock Wave. Itu dia. Petrify yang ready tadi, sirna sia-sia semuanya. EVOS Glory mencoba untuk melawan, tapi sayangnya Turtle yang pertama terlepaskan begitu saja membuild mereka agar ekonominya lebih stabil lagi. Fnatic Onyx masih punya power yang sama, Momo-chan. Iya, bakal tabrak kali ini Anavel. Dengan adanya Anavel harus dikeluarkan begitu saja. Tidak ada defensif lagi mode untuk seorang Anavel. Membuat kondisinya agak sedikit berbanding terbalik. Kemungkinan di arah Turtle yang kedua ini Anavel nggak akan siap untuk melakukan kontes. Run dengan plating semaksimal mungkin mendapatkan seluruhnya di saat kondisi sedang berada di tempat yang buruk. Satu buah Corrosion Strike sudah diamankan oleh Brands, Profesor, berkat dengan adanya sedikit planting yang didapatkan di area atas. Ya, dan Warrior Boots juga ya, tidak melupakan bagaimana deny atas physical damage yang begitu tinggi dari Roger.
Sehingga tentunya Brand sangat membutuhkan sekali pertahanan dan juga farm yang lebih banyak. Tapi ingat, farm di lane jauh kayaknya bukan opsi karena lawannya adalah Tapi Luffy. lapaknya karena tidak ada sosok dari Hamilton. Prophet dikeluarkan oleh Sans membuat para pasukan dari tim EVOS. Dipukul mundur dan itu adalah pertanda jangan masuk ke dalam headlock-nya. Retribution free membuat Kairi dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 2 turtle 1000 gold difference. Get 1000 gold. Ya, masih ada 2 turtle yang berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Dan bahkan tadi menurut aku cukup beresiko lagi ya Prof. Karena inisiasinya bisa aja gagal. Untung masih ada satu ball flicker dari Keyboy. Bisa menyelamatkan diri dan backup dari cewek yang begitu cepat datang. Iya ya, backup sih yang paling terpenting ya. Karena kalau kita ngomongin soal zoning, ya tadi sebenarnya Keyboy juga mengorbankan satu flicker yang dia miliki. Betul. Jadi mau nggak mau Dream sebenarnya lebih bisa set up duluan. Karena Keyboy nggak punya resource yang cukup. Jadi ditarikan dalam drain sampai offensive. Mereka akan coba di-all-in begitu saja. Rough dikeluarkan Annabelle. Menjadi garis badan dan bahkan dia melakukan sedikit resetisasi terhadap purple buff yang dimiliki. Retribution jangan sampai Kairi didapatkan. Karena Kairi untung aja nggak ada. Walaupun begitu Annabelle harus kehilangan purple buff di tangan Brand. But it's okay, cuma Annabelle butuh level kali Profesor. Petrify Gaming masih ditahan trigger disiplin yang dilakukan oleh seorang Brand. Tapi Annabelle udah nggak ada lagi heavy spin. Mereka bisa all in karena Flavi terperangkap. Dengan penalti saat berhasil mendapatkan 3 tidak akan cukup dengan match-nya. Meanwhile, Flavi from Brand memporak-porandakan player dan Fnatic. Tapi hanya tersisa 1 saja. Kondisi Brand saat ini tidak cara untuk pulang karena ditangkap oleh Sans. Ditenggelamkan oleh Ratu Pantai Selatan. Wah, 3 pemain berhasil ditumbangkan meskipun hampir saja EVOS. Mereka bisa untuk mendapatkan trade namun ternyata kesempatan itu tidak diberikan dengan sangat amat mudah, Profesor. Wow, team fight yang sangat intens. Setelah tadi ada heavy spin, mereka tahu persis bahwa Annabelle adalah yang mereka tuju. Mereka ingin membuka ultimate untuk Akai. Dan sekarang Sans tinggal bermain dengan recallnya karena dia punya Blood Wings. Dia punya movement speed tambahan. Cooldown dari Ocean ODT-nya juga akan sangat-sangat mampu untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran pemain EVOS Glory. Tapi itu yang benar disebut sama Ranger Emas. Annabelle masih butuh level. Masih butuh level. Masih butuh bahkan item untuk setidaknya membuat dia lumayan tinggi di area depan. Dan butuh timing juga gak sih dari tadi soalnya heavy spin selalu Dipaksa digunakan. untuk defense ya. Mata di Keyboy, fokus ke arah Annabelle, dipaksa untuk keluarkan heavy spin. Coba pasukan dari Fnatic Onyx, mereka nggak mau lord lebih lanjut. Lihat, ketika Annabelle masih melakukan trigger disiplin terhadap heavy spinnya, Fnatic Onyx langsung memilih untuk mundur. Iya, tapi masalahnya ada cewek juga nih. Mereka memaksa untuk Mereka harus mendapatkan ke arah heavy spin, baru mereka bisa ke arah turtle-nya. Dan Annabelle sebenarnya peka banget sih dengan hal itu. Mau di-trigger untuk heavy spin-nya di pop up, tapi Annabelle masih menahan heavy spin tersebut. Tidak mau terlalu terburu-buru seperti yang tadi Profesor KB bilang. Ini dari tadi kita lihat heavy spin dibuka untuk defensif. Ya, tapi semakin lama untuk di turtle tarik ulurnya semakin clear juga untuk Fnatic Onyx manfaatkan with minionnya dan sekarang Dipaksa Dreams. team fight, menuju ke arah Annabelle, open down from Keyboy. Penalti saat menyambut Keyboy, tapi dapat sana untuk dari Annabelle menyelamatkan turtle mereka yang ketiga. Permasukan dari Fnatic Onyx, mereka mencoba untuk bermain dari secara jauh. Bermain dengan Katie, ditinggalkan Flavi seorang diri. Tak ada bisa menemani, tetap kill di tangan oleh cewek. Calvin Winata kembali menggaruk dan bakal lihat dengan 3-0-3. Poin kill yang didapatkan membuat dirinya makin lebih jauh di atas Brand. Meskipun akhirnya satu turtle berhasil dipegang oleh EVOS, tidak akan ada perfect turtle untuk Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi Profesor, seperti yang kita sudah bicarakan. Tapi tahan dulu cewek. Calvin Winata masih coba untuk memberikan Demon dengan adanya Legend Pound. Tapi shutdown akhirnya terjadi. One last and Lucky membalaskan dengan adanya Calvin. Knockout strike KO. Iya, aku bakal kilas balik untuk tim fight turtle tadi. Lutfi, semua mata harusnya melihat ke Lutfi. Dia menzoning Brands-nya sehingga walaupun Fluffy tadi jump in dengan adanya penalty zone, tapi tidak ada damage dari Blazing Duet. Dan itu yang membuat Fnatic Onyx menang dalam jumlah. Thanks to Lutfi, dia selalu menutup lini belakangnya agar damage dealer dari EVOS Glory terpisah ketika tim fight besar. Dan itu dia yang kita sempat sounding Momochan. Yep. Lutfi objektifnya 2. Antara split push atau Brand. Cloudmoon dan Brand. Iya, apalagi dia udah punya dominance ice, jadi dia bakal lebih sustain di lini depan. Wah, ini bakal semakin bisa ditabrak lagi oleh Fnatic Onyx. Kairi mencoba untuk membuka map terlebih dahulu. Mengetahui ada posisi dari Dreams, tapi kali ini lihat onward. Kairi sengaja menjadi band karena di sana Annabelle akan coba tertinggal. Lihat cewek memberikan damage yang sangat besar. Heavy spin menuju ke arah Brand. Untungnya Purify Gaming menyelamatkan daripada Ratu Pantai Selatan Sans. Kalau tidak ada Purify Gaming dan bahkan Fluffy membuka penalti zone untuk defensif. Tidak ada jalan untuk maju lebih dalam lagi. Karena kalau mereka maju lebih dalam lagi, kemungkinan besar, sorry to say, wipe out bisa di tangan mereka. Iya, Lutfi sudah menghadang di samping. Sudah siap dengan knock out strike-nya.
Lagi-lagi Lutfi yang bermain dengan lane jauh. Dia benar-benar bisa untuk melakukan zoning yang sangat-sangat mencekam EVOS Glory. Mereka benar-benar kayak memberikan duri landak yang begitu tajam kepada sang macan putih. Tapi entah kenapa aku merasa skirmish dan teamfight-nya ini ya, Be. EVOS masih bisa pegang loh. Memang, tapi lagi-lagi Brans harus ada di sana karena EVOS Glory butuh damage dealer-nya. Kalau kita ngeliat gede depannya mungkin kuat banget ada Dreams dan juga Falcon. Sudah kejar serangan Novel dengan adanya heavy spin sudah tidak lagi membuat para pasukan dari Fnatic Cody. Lutfi lihat. Lutfi di depan sana, Novel mau tidak mau heavy spin for defensive. Lutfi dengan cutting yang dilakukan gagal untuk mendapatkan siapapun. Tapi setidaknya mereka memastikan Lord kali ini bisa di tangan dari Fnatic Cody. Dengan presence-nya aja Profesor KB, gak ada yang berani maju lagi dari pemain-pemain EVOS Glory. Karena mereka tahu knockout strike bisa muncul kapan aja. Double jab dari seorang Lutfi bisa untuk menangkap ke arah Brans. Makanya dari dia aku bilang bahwa memang Lutfi, semua mata harusnya melihat bagaimana Lutfi bermain. Dia cuma hadir dengan menunjukkan pasifnya ready. Dia hanya hadir dengan menunjukkan bahwa flicker dan item Hunter Strike-nya juga siap untuk bisa menjegal di belakang dari EVOS Glory. Setelah itu, gak ada yang bisa escape dari EVOS Glory ketika ada Lutfi di sana. Terpisah menjadi dua untuk formasi dari EVOS Glory. Dipatahkan setupnya oleh Fnatic Onyx. Dan ini seperti yang dibilang sama Ranger Emas. EVOS Glory memang kuat di era mid to the late game. Dan Onyx gak mau membiarkan hal itu terjadi. Game kedua kali ini bahkan lihat 11 menit aja Fnatic Onyx mereka udah ngantongin at least 6 turret mereka. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi seperti ini pasif di dua turret ini bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Fnatic. Pasukan Fnatic Cody. Mereka bermain dengan kiting. Mereka coba untuk dapetin satu. Mereka memaksa biarkan para pasukan dari tim EVOS keluar terlebih dahulu karena mereka sadar bermain di dalam base turret ini bukan baik untuk tim Fnatic. Dan itu dia. Mereka gak akan mau bermain di dalam sana. Mereka mau bermain di dalam kalau Lordnya punya enhance. Dan lihat tidak apa-apa ngedapetin turret, tapi yang pasti mereka disiplin. Mereka disiplin. Tapi cewek dapat. Wah, digarukan terakhir tuh, Be. Dan bonusnya adalah Blade of Despair dari cewek. Ini akan menimbulkan damage yang sangat-sangat tinggi bagi Fnatic Onyx. Eksekusi bisa mereka lakukan. 90 detik lagi akan ada Lord. Dan kayaknya EVOS Glory gak bakal boleh untuk masuk ke dalam area jungle-nya sendiri karena tidak ada tempat yang aman selama ada Kadita dari Sun. Sebentar, mereka mau maksa teamfight dari bottom lane karena Kimo udah standby di sana. Dia akan coba tarik Annabelle, itu dia. Mereka mencoba untuk memaksa Annabelle mengeluarkan FSP-nya. Mencoba untuk menangkap seorang Kyrie. Masih ada calon untuk pulang di depan sana. Luffy dengan standby. Tahu, penalti shot untuk Kyrie. Masih terlalu sakit di depan sana. Kimo menjadi pabit pulang. Membuat Kyrie pulang. Dan Kyrie still survive. Masih survive dan Fluffy gak punya penalty zone. Bakal coba dipoke oleh cewek kali ini sementara Fnatic Onyx. Mereka lagi-lagi dengan permainan yang disiplin tidak mau terlalu memaksakan. Cukup dengan satu buah turret base saja yang tumbang. Wah, tapi lihat damage deal dari cewek 7.000 bahkan. Di teamfight barusan yang sebenarnya teamfightnya agak nanggung. Gak besar. Dia cuma mendeliver damage aja agar mengcover Kyrie untuk pulang ke belakang. Tapi 7.000 damage deal Momochan ini kayaknya nggak bakal bagus untuk teman-teman dari EVOS Glory. Bahkan dari mereka harus Kyrie bisa men-shutdown pick off dari Suns dulu. Setuju. Kyrie aja tadi ngeluarin 3.000 damage loh Profesor KB. Dengan posisi dia kena heavy spin, kena juga turret damage tapi kali ini Dreams. Kalau coba dikejar kan tapi di mereka lihat ada yang lebih nikmat yaitu ada Brans di sana bersama dengan Annabelle. Dan Suns, Petrify Jamie masih bisa selamatkan dengan full revive. Tapi ini dia saatnya sang serigala bersinar. Ganteng-ganteng serigala dari seorang Calvin